Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Anna Anggarista dan 2 rekan saya, yaitu Suci Hervina dan Kalimatus Sadia. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pendekatan hermeneutika dalam studi Islam. Materi yang pertama adalah definisi hermeneutik. Akar kata hermeneutika berasal dari istilah Yunani, dari kata kerja hermeneuin yang berarti menafsirkan. Dari kata hermeneuin yaitu interpretasi, maka kata benda hermenia secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran, yaitu interpretasi. Term ini memiliki asosiasi etimologi dengan nama dewa dalam mitologi Yunani, Hermes, yang mempunyai tugas menyampaikan dan menjelaskan pesan-pesan Tuhan kepada manusia. Dalam hal ini, Hans Georg Gadamer menjelaskan bahwasannya hermeneutika adalah seni praktis, yakni tech, yang digunakan dalam hal-hal seperti berceramah, menafsirkan bahasa-bahasa lain, menerangkan dan menjelaskan teks-teks, dan sebagai dasar dari semua ini, ia merupakan seni memahami sebuah seni yang secara khusus dibutuhkan ketika makna sesuatu teks itu tidak jelas. Pendekatan hermeneutik dalam kajian Islam. Studi Islam yang mencakup studi teks dan sosial tentunya harus terus dikembangkan sehingga memiliki kekayaan dan varian-varian temuannya yang akan bermanfaat bagi eksistensi keilmuan dan memiliki manfaat pragmatis bagi masyarakat. Kajian teks dalam studi Islam merupakan salah satu bagian penting yang perlu mendapat perhatian. Pengembangan kajian ini bisa dilakukan dengan mencoba mengaitkannya dengan bidang-bidang lain seperti linguistik dan hermeneutika. Pendekatan hermeneutika dalam studi Islam merupakan cara seseorang untuk membaca, memahami, menjelaskan suatu fakta, teks sumber hukum ajaran Islam baik dalam Al-Quran dan maupun hadis, dan realitas perilaku keagamaan masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan, alam maupun sosial dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang menonjol dari hermeneutik Hasan Hanafi dalam pemikirannya secara umum adalah muatan ideologisnya dan syarat-syarat dan maksud sangat praksis. Tipikal pemikiran revolusioner semacam ini justru sangat berbeda dengan mainstream umat Islam yang masih terkungkung oleh lembaga-lembaga tradisionalisme dan ortodoksi. Hermeneutik, sebagaimana disebutkan di atas, pada dasarnya merupakan suatu metode penafsiran yang berangkat dari analisis bahasa dan kemudian melangkah ke analisis konteks untuk kemudian menarik makna yang didapat ke dalam ruang dan waktu saat proses pemahaman dan penafsiran tersebut dilakukan. Jika pendekatan hermeneutika ini dipertemukan dengan kajian Al-Quran, maka persoalan dan tema pokok yang dihadapi adalah sebagaimana teks Al-Quran hadir di tengah masyarakat, lalu dipahami, ditafsirkan, dan diterjemahkan, serta didialogkan dengan dinamika realitas historisnya. Kemudian yang selanjutnya adalah, dalam hal ini dapat dicontohkan tentang hukum potong tangan dalam Al-Quran. Meski secara tegas dalam Al-Quran tertulis kewajiban hukum potong tangan bagi pencuri, namun hal tersebut dapat dipahami secara berbeda. Dalam kacamata hermeneutik, pesan yang tidak terkatakan adalah adanya keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Hak untuk memiliki suatu benda tidak boleh dicapai dengan cara-cara yang mengesampingkan aturan-aturan yang ada. Pada masa teks tersebut turun, keadaan sosial masyarakat Arab ketika itu memang meniscayakan adanya hukum potong tangan. Yang selanjutnya adalah kontribusi hermeneutik dalam khazanah pendidikan agama Islam. Sampai detik ini masih terdapat sebagian kalangan umat Islam yang amat anti terhadap manhaj interpretasi ini. Ia dianggap sebagai momok menakutkan yang perlu untuk dibinasakan. Bahkan, bila perlu penafsir yang menggunakan manhaj ini ikut dibinasakan sekaligus, darahnya halal. Ia dianggap sebagai kafir dan berbagai macam stigma negatif lainnya.
Sikap semacam ini, menurut hemat penulis, tidak perlu dilakukan. Jangan kemudian, karena manhaj ini berasal dari Barat, lantas dengan sangat mudahnya kita mengatakan bahwa manhaj ini adalah manhaj iblis. Setiap yang berasal dari Barat haram untuk dimanfaatkan umat Islam. Pandangan seperti ini amatlah naif, tidak dewasa, dan cenderung mempunyai sifat egois berlebih. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.